Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami ada kembali saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pada saat pagi ini. Di hari yang baru ini kami rindu memakai hidup kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jadinya bila ada seorang yang membayarkan barang yang kita ingin beli karena kita memerlukannya, tapi tidak sanggup untuk membayarnya? Tentu kita akan kaget dan merasa sangat bersyukur. Lebih daripada itu, bagaimana perasaan kita bila kita seharusnya mendapatkan hukuman denda atau penjara karena perbuatan kita, tapi sang hakim justru membebaskan kita dari konsekuensi tindakan kita oleh sebab ada seseorang yang menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Pasti kita akan sangat bersukacita. Perasaan sukacita karena terbebas dari hukuman merupakan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apa yang seharusnya kita tanggung tidak ditanggungkan kepada kita. Itulah yang terjadi kepada setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukuman dosa, tapi di bawah kasih karunia. Namun tentu ini bukan berarti bahwa kita bebas melakukan dosa-dosa lagi. Sebaliknya, kita hendaknya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini merupakan pesan utama dari Injil dan dapat disebut sebagai sebuah ringkasan dari apa yang menjadi kabar keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Kristus. Allah bertindak demi kita. Ia sendiri yang berkorban bagi kita. Walaupun kesuciannya menuntut suatu harga pengorbanan akibat dosa, tapi pengorbanan itu dilakukannya sendiri dengan datang sebagai manusia. Ini artinya bahwa Tuhan bertindak atas dasar kasih-Nya untuk meniadakan dinding pemisah antara kita dengan Dia, yaitu dosa kita. Sebagai wujud dari kasih-Nya itu, Allah membuat Kristus yang tidak berdosa dan dalam keadaan sebagai manusia menjadi korban dan penebusan atas dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum justru tidak dihukum karena Kristus sendiri menggantikan posisi kita sebagai substitusi untuk menerima penghukuman yang harus kita tanggung. Kematian Tuhan Yesus di atas salib membayar harga dosa kita, menghilangkan rasa bersalah kita, dan melenyapkan penghalang antara kita dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan, dan hasil dari pembenaran itu adalah kita diampuni dari segala dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah, serta kita diberikan keselamatan dan anugerah kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi ketakutan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita hidup dalam anugerah dan kasih-Nya yang telah membenarkan kita. Saudara yang terkasih, bagi saudara pendengar renungan saat ini,
yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari percayalah kepadanya, agar saudara tidak binasa, tapi menerima penebusan dan anugerah keselamatan serta kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan waktu dan anugerah yang Tuhan sediakan. Ambillah keputusan hari ini untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati dan kehidupan saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah mati di salib untuk menebus segala dosa-dosa saya. Engkau telah turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah hidupku, masuklah dalam hatiku, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Hiduplah dalam pertobatan, dan pakailah hidup saudara untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Bagi saudara semua pendengar renungan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa kami sudah dibenarkan. Engkau telah menjadikan diri-Mu sendiri sebagai korban atas segala dosa kami. Dan Engkau membenarkan kami, mengampuni dan memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Ajar kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan, dan semua hal yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.